For God says, Abraham, take now thy son, thine only son, and take him to a mountain I will tell thee of. Halo, selamat jumpa lagi dengan saya, Pak Robert Sokoy. Hari ini saya ingin menyemangati Anda. Saya ingin memberi dorongan, khususnya kita mau mengenal diri kita sendiri dan memahami bahwa diri kita itu berharga bagi siapapun. Bahkan dalam sisi kekurangan pun, kita dapat menjadi inspirasi atau berkat bagi orang lain. Di India diceritakan, ada seorang pria yang setiap hari bekerja sebagai tukang angkut air. Dia bekerja di sebuah istana di kerajaan di India. Tugasnya adalah setiap hari dia akan membawa 2 buah bejana yang terbuat dari tanah liat. Setiap pagi dia akan pergi ke Sungai Gangga dengan memikul kedua bejana itu. Sesudah sampai di Sungai Gangga, dia akan mengisi kedua bejana itu dengan air penuh. Kemudian dia akan mengantarnya kembali ke istana. Demikianlah dari waktu ke waktu tugas dari pria tersebut. Semua hal yang berhubungan dengan operasional, yang berhubungan dengan air di istana tersebut, diambil dari air yang diangkut oleh si pemikul air ini. Karena air Sungai Gangga itulah air yang suci bagi orang India. Satu kali terjadi masalah dengan salah satu bejana. Ketika si pemikul ini memikul kedua bejana itu sampai ke Sungai Gangga dan mengisi airnya dan kembali ke istana, ternyata salah satu bejana airnya itu hanya tinggal setengah. Mengapa terjadi demikian? Karena ternyata salah satu bejana itu yang airnya setengah itu mengalami retak. Akhirnya terjadi percakapan, namanya cerita. Terjadi percakapan antara pengangkut air dan si bejana. Si bejana ini berkata kepada si pengangkut air, "Tuan, buanglah saya, tinggalkanlah saya, gantilah dengan bejana yang lain. Sebab Tuhan sudah bekerja keras, tetapi saya tidak pernah maksimal." Tetapi si pengangkut air berkata kepada si bejana retak, "Tidak, saya tidak akan membuang kamu." Bejana retak ini penasaran, lalu bertanya, "Kenapa Tuhan tidak membuang saya dan mengganti dengan orang lain, dengan bejana yang lain?" Si pengangkut air berkata begini, "Besok engkau akan tahu jawabannya ketika kita melakukan perjalanan ke sungai dan ketika kita kembali ke istana." Besok paginya si pengangkut air mulai mengangkut kedua bejana itu, memikulnya dan kemudian membawa ke Sungai Gangga. Ketika tiba di Sungai Gangga, si bejana retak ini bertanya, "Tuan, saya tidak mengerti perkataan Tuhan kemarin bahwa saya akan mengerti tentang hidup saya ketika kita menuju ke sungai." Lalu si pengangkut air berkata begini, "Sekarang ketika kita kembali ke istana, perhatikanlah dengan baik sisi di mana saya memikul kamu. Perhatikanlah pinggir jalan, sisi jalan di mana saya selalu memikul kamu." Lalu si pengangkut air mengisi kedua bejana itu dengan air dan kemudian memikulnya menuju ke istana. Sampai di istana, si pemikul air atau si pengangkut air bertanya kepada bejana retak, "Apa yang kamu perhatikan? Sisi jalan di mana saya selalu memikul kamu." Lalu si bejana retak ini berkata begini, "Tuan, saya perhatikan sisi di mana Tuhan memikul teman saya dan sisi di mana Tuhan memikul saya sangat berbeda. Sisi di mana Tuhan memikul saya, itu tempatnya tumbuh rumput yang hijau, ada bunga-bunga yang bertumbuh dan mekar dan memberi keharuman. Sementara sisi yang lain itu, tanahnya kering dan gersang. Tapi Tuhan, saya tidak mengerti apa maksud itu." Lalu si pengangkut air berkata, "Tumbuhan, bunga yang bertumbuh di sisi di mana saya memikul kamu, itu bertumbuh oleh karena air yang keluar dari retakan di tubuhmu menggemburkan tanah. Dan ketika tanah itu gembur, rumput yang hijau tumbuh, bunga mulai bertumbuh, dan mereka mulai mekar dan memberikan keindahan kepada setiap orang yang melalui jalan tersebut. Itulah alasan mengapa saya tidak pernah membuang kamu." Si bejana retak berpikir dan mengatakan kepada si pengangkut air, "Terima kasih Tuhan, sekarang aku mengerti bahwa ternyata hidupku berharga
bagi orang lain. Sahabatku, kehidupanmu dan kehidupanmu sangat berharga. Kadang-kadang kita menilai dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang kita mengukur dengan cara yang berbeda. Hari ini, saya menyemangati Anda bahwa Anda pun punya sisi di mana Anda dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Hargailah diri Anda sebagaimana Tuhan menghargai Anda. Jadilah berkat, jadilah inspirasi bagi sesama. Tuhan memberkati.